Kopri harus punya target untuk independen, tapi tidak bisa ujuk-ujuk dari hari ini. Kecuali kalau Kopri hari ini sudah melakukan langkah-langkah yang sangat masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVNU. Jumpa lagi bersama saya Nasi Maulida dalam program spesial menuju Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Oke, kali ini tentunya spesial pasca debat terakhir, debat ketiga di Depok. Spesial, saya mengundang sahabat Romalia. Assalamualaikum Kak Roma. Waalaikumsalam Resti. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Kopri harus punya target untuk independen, tapi tidak bisa ujuk-ujuk dari hari ini. Kecuali kalau Kopri hari ini sudah melakukan langkah-langkah yang sangat masif. Hari ini aku menghadirkan Kopri spesial banget. Pengen denger dari Kopri sendiri di debat pertama, kedua, ketiga, bagaimana tanggapannya Kak Roma sendiri Kak? Iya, di debat pertama waktu itu di Sumbar, memang debat pertama itu ada sensasi yang membuat kita ngerasa terpancing ya untuk ngerasakan hal baru. Karena contohnya pertama kali ya? Ya, pertama kali ini debat udah bicara nasional gitu kan, kita harus menyiapkan hal yang sangat matang, bicara konsep, gagasan, ide, apapun itu. Jadi di debat yang pertama itu semuanya terasa berat, tapi bisa dilalui dengan maksimal, bisa tersampaikan semua visi dan misinya pada saat Teknis itu. debatnya pertama, kedua, ketiga bagaimana? Beda. Kalau debat pertama semua kita disiapin di satu tempat, silahkan dulu dari nomor urut 1 ketumnya untuk menyampaikan visi misi, terus dari Kopri. Nah, tapi kalau di debat kedua itu dari yang terakhir, jadi kita juga ikut ini ya mempersiapkan. Tapi Koprinya yang pertama. Nah, tapi yang paling ini di debat kandidat terakhir di UI Depok, kenapa? Kita disediakan ruang khusus untuk Kopri duluan. Pakai sesi pertama, sesi kedua, penulisnya ya juga luar biasa ya, keren-keren dan pertanyaannya sangat relevan untuk kepengurusan Kopri hari ini dan menjawab tantangan. Oke, pertanyaan yang paling kakak suka dari pertama, kedua, ketiga apa Kak? Yang paling aku suka adalah hal yang mendasari permasalahan pada diri Kopri itu sendiri. Terus yang kedua soal apa sih relevansinya Kopri hari ini. Kopri harus punya target untuk independen, tapi tidak bisa ujuk-ujuk dari hari ini. Kecuali kalau Kopri hari ini sudah melakukan langkah-langkah yang sangat masif. Zona termasuk itu di Jambi, di zona Sumatera itu di Jambi. Alhamdulillah saya menjadi ketua panitia nasional. Dan Pemprov itu sangat antusias menerima kedatangan dari Kopri itu tersendiri. Ya, secara tidak langsung relevansi Kopri masih terlihat. Oke, artinya pertanyaan relevansi Kopri itu dilemparkan oleh finalis? Oh, ya, oleh penulis. Di debat ketiga? Debat ketiga di UI Depok. Apakah di PMI juga dilemparkan pertanyaan demikian Kak? Tidak, cuma di Kopri. Artinya pertanyaan Kopri berbeda dengan pertanyaan PMI. Sangat disayangkan ya, artinya kita tidak bisa melihat bagaimana cara pandang calon ketua umum mengenai relevansi Kopri itu sendiri. Oke, menarik sekali pemirsa, terima kasih karena sudah review debat kandidat pertama, kedua, ketiga Kak Roma. Iya. Nih, sahabat pemirsa TVNU, aku akan bacakan coba sedikit ya, membaca profilnya Kak Romalia. Beliau ini lahir dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, juga berproses di sana, mondok selama 6 tahun ya di Pondok Pesantren Syekh Maulana Qori Bangko, ya, teras, tititan teras ya. Dan juga melanjutkan kuliah di sana jurusan ekonomi syariah ya, dan hari ini melanjutkan ekonomi bisnis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama di sana juga beliau berproses di PMI, kemudian itu diawali dari tahun 2016 ya? 2015 masuk PMI, kemudian jadi pengurus rayon baru 2016. Ya. Langsung mengurus komisariat di 2018 dan lanjut di 2019 ketua Kopri Cabang Merangin Jambi, dan hari ini berkhidmat di pengurusan Kopri PBPMI bidang pertahanan. Luar biasa nih, kalau bahas mengenai pertahanan Kopri kayaknya juga sudah tepat ini ya, kayak ngomongin di sini nih ya sama Kak Romalia. Oke, Kak Roma, karena di sini prestasinya banyak sekali ya, banyak juga prestasi-prestasi yang menjuru pada tingkat kebudayaan, ya, kemudian juga pada apa ini namanya ya, soft skill. Soft skill. Memang kakak passion di dunia nari, dongeng, bercerita dan sebagainya ya? Iya, nari.
Dulu saya sempat menjadi instruktur nari gitu kan di daerah, dan juga saya juga fokus di bidang fashion gitu lah. Oke. Karena kan kakak 6 tahun di sana, di Merangin ya, di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Saya Maulana Qori. Di sana pondok pesantren salaf. Iya, dan juga modern. Saya di sana di pondok pesantren ada MTS dan ada madrasah aliyahnya. Selesai dari sana saya juga melanjutkan S1 di satu yayasan, tapi di STAI-nya itu di jurusan ekonomi syariah. Kenapa saat itu kakak pilih pondok pesantren? Ya, salah satunya faktor yang pertama saya milih pondok pesantren, saya merasa saya butuh banget keilmuan keagamaan gitu. Karena saya berasal dari keluarga yang belum kuat soal itu, jadi saya butuh circle atau lembaga yang menguatkan saya soal itu gitu. Oke, apa yang kakak paling syukuri saat kakak berproses di pondok pesantren? Maksudnya gini, coba kalau saya nggak pondok pesantren, saya nggak akan mengenal apa gitu. Ya, di pondok pesantren itu banyak hal yang dipelajari, tapi satu hal yang sangat saya tekankan dan saya pelajari sampai hari ini yaitu soal sosial. Kalau saya tidak ditetapkan di pesantren, belum tentu saya punya rasa sosial terhadap teman sejawat, teman angkatan, belum tentu. Karena dulu saya sangat apatis. Dulu saya sangat apatis. Ketika ditaruh di pesantren saya tahu, oh ternyata hal yang dilakukan bareng-bareng, hal yang kita lakukan sama-sama ternyata malah memperkuatkan rasa emosional kita terhadap teman-teman, rasa memiliki kebersamaan gotong royong gitu. Oke, artinya memang di pesantren kita juga diajak untuk bersosialisasi, coba peka dengan sekeliling. Nah, hari itu tumbuhlah kakak seperti hari ini mau bersosialisasi dengan seorang lain, itu lahir dari pesantren. Dari pesantren, rasa ingin menjadi seorang pemimpin itu dari pesantren. Kan di sana juga ada ruang proses OSIS gitu kan. Jadi di pesantren itu sangat semuanya aku merasakan menemukannya di pesantren. Luar biasa, menemukan jati diri di pesantren. Kira-kira gitu ya. Luar biasa sekali. Oke Kak Roma, terima kasih sudah hadir di Serambi Nusantara. Pertanyaan awalku sebetulnya mau berangkat mengenai hasil keputusan Muktamar NU ke-34 di Lampung. Terbaru 2021. Jadi masih hangat lah ya, kira-kira 3 tahun ke belakang. Di sana menetapkan bahwa PMI sebagai Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan Kak Roma? Ya, soal putusan dari NU, kami selaku pemuda NU sangat menghormati. Tapi satu hal yang saya highlight hari ini bahwa soal kemandirian. Ketika PMI masih memilih berada, bukan berarti tidak bersama NU, tapi berada tidak di bagian otonom NU, PMI lebih memilih untuk mandiri dan secara aturan juga masih banyak yang harus dirapikan ketika harus independen gitu. Nah, jadi saya masih melihat kemandiriannya sih, saya support di bidang itu. Dan saya menerima putusan dari PBNU juga. Gitu. Artinya paling ideal hari ini statusnya demikian independen dari Nahdlatul Ulama gitu kan. Oke. Mungkin gak sih ada potensi PMI akan kembali ke tubuhnya Nahdlatul Ulama bagi kakak? Ada potensi mungkin nanti ketika memang pada dasarnya hal-hal yang bersifat prinsipil harus kembali, ya kenapa tidak? Toh tanpa kita kasih tahu, tanpa orang pun memberitahu, orang semua pada tahu bahwa kita adalah pemudanya NU. Kita juga berideologikan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Ya tidak ada yang menutup kemungkinan untuk kita tetap kembali. Tapi intinya pada hari ini ya demikianlah yang paling ideal gitu statusnya. Oke, menarik sekali. Namun bagi Nahdlatul Ulama, PMI adalah Badan Otonomi Nahdlatul Ulama gitu ya. Dan hari ini Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf memiliki tema besar dalam gerakan organisasinya, merawat jagat membangun peradaban, Kak Roma. Bagaimana Kak Roma menerjemahkan tema besar ini dalam gerakan kepemimpinan organisasi Kopri ke depan dalam kepemimpinan Kak Roma? Ya, dalam visi misi saya itu ada Kopri Mantap. Dalam mantap itu ada jabarannya masing-masing, seperti M-nya ada mandiri, akuntabel, transparan, profesional gitu kan, agent of change, yang terakhirnya profesional seperti itu sudah dijabarkan. Terus misinya ya breakdown ke bawah itu ada soal yang pertama yaitu memperkokoh institusi, yang kedua soal SDM, yang ketiga soal kaderisasi, yang keempat distribusi kader, yang terakhir Kopri kolaboratif dan inovatif. Ya jelas kalau berbicara merawat jagat
membangun peradaban itu jelas dari SDM-nya Kopri, SDM-nya, kemandiriannya itu. Nah, kalau berbicara peradabannya, Kopri juga harus berani untuk level up. Kopri harus berani bergerak. Kopri harus bisa melihat ruang-ruang strategis. Kopri harus menjadi orang yang sangat support terhadap Indonesia hari ini. Kebutuhan Indonesia hari ini itu seperti apa? Harus ramah. Ya, harus seperti apa? Baiknya Kopri harus bersinergi seperti itu. Oke, posisi paling strategisnya Kopri hari ini di tengah dinamika hari ini kan kita pasca melaksanakan Pilpres, besok juga akan menghadapi Pilkada. Di kepemimpinan Kakak akan menghadapi dua situasi ini, pembaharuan kepemimpinan. Di mana Kopri menempatkan diri yang paling strategis ke depan? Secara institusi, saya berharap bahwa Kopri tetap pada posisinya independen, tidak terlibat dalam politik praktis. Tapi secara personalnya silahkan, Kopri silahkan melihat peluang-peluangnya masing-masing. Bagaimanapun Kopri harus terlibat di ruang-ruang profesional gitu kan. Karena bagaimanapun kemandirian Kopri juga terjalin, terwujud dari sinergitas yang kita bangun dengan stakeholder terkait gitu. Kemandirian menciptakan Karoma itu seperti apa sih untuk Kopri? Ya. Pertama, hari ini saya adalah orang yang berada di pengelolaan ekonomi Kopri, usaha milik Kopri. Walaupun bukan bidang saya, tapi saya diamanahkan. Pengelolaan di sana? Iya, pengelolaan di usaha Kopri. Saya melihat di sini dalam pengelolaan pendapatan usaha Kopri ini masih beberapa kendala. Nah, saya menginginkan bahwa nanti ketika memang peluangnya ada, saya pengen melihat bahwa usaha Kopri ini harus dimaksimalkan. Kopri harus sangat mandiri secara finansial. Karena Kopri itu sendiri punya usaha. Nah, kenapa tidak dimaksimalkan usaha tersebut gitu. Nah, selain itu juga bicara kaderisasi, ini menjadi tugas kita bersama ya. Kopri harus sangat mandiri, harus sangat independen. Ini melalui SDM-nya. SDM-nya melalui apa? Yaitu kaderisasi. Kita harus memperhatikan kaderisasi di setiap wilayah, tidak bisa tersentral di wilayah Jawa. Misalnya di Sumatera masih ada beberapa, atau Timur masih ada beberapa. Ini harus disentralisasikan, harus difokuskan. Karena akibat dari ini membuat teman-teman tidak ada minat untuk kemandiriannya secara organisasi. Secara kepemimpinannya juga belum terlahir dari situ. Ini menjadi tugas untuk pemimpin selanjutnya. Oke, ngomongin kaderisasi Kopri, yang memang Kakak juga sedang mendorong kemandirian dan kaderisasi. Mungkin kita kelar ya ngomongin kemandirian ekonomi gitu ya. Karena di NU juga ada konsep Nahdlatul Tujar, nanti kita bahas lebih dalam. Tapi aku tertarik ngomongin kaderisasi Karoma. Kaderisasi Kopri ini terkenal dengan kaderisasi yang multi rangkap. Nah, bagaimana Kakak kemudian meratakan proses kaderisasi dari Sumatera, Jawa hingga seluruh Indonesia gitu? Ya, saya tidak melihat bahwa Kopri itu punya beban ganda, tidak, karena posisi kita masih semi otonom. Berarti otomatis ketika kita melanjutkan kaderisasi di Kopri dengan tanggung jawab juga melakukan proses kaderisasi di PMI-nya itu tidak bisa dikatakan jadi beban ganda. Ini menjadi tanggung jawab karena kita masih menjadi semi otonom, gitu kan. Selanjutnya bagaimana kita berproses dengan dua arah ini? Ya saya masih melihat bagaimana kita merasa enjoy, ya jalani aja gitu kan. Kenapa tidak? Karena proses ini semua kita akan melalui mau atau tidak maunya kita. Kecuali kita sudah memilih untuk independen. Gitu. Oke, ini menarik ya. Karoma tidak merasakan bahwa proses kaderisasi di Kopri ini beban ganda. Tidak. Nah, ini kan menjadi salah satu stereotipnya di Kopri lah, gitu yang dirasakan teman-teman di daerah yang saya juga dengar, pemirsa TVRI juga mungkin merasakan karena statusnya sebagai semi otonom. Kira-kira demikian. Kemudian apa sih tafsiran Kakak mengenai status semi otonomnya Kopri hari ini? Kakak membaca ini seperti apa? Aku ngerasa gini, semi otonom ini hanya soal kebijakan yang kita belum mampu untuk kebijakan mengambil putusan sendiri. Artinya? Soal SK. Berarti kita belum bisa mengambil putusan tanpa keterlibatan PB. Berarti otomatis kita belum independen secara kebijakan. Itu aja sih. Artinya membedakan Kopri dengan PMI hanya sebatas kebijakan SK doang. Iya, soal gerakan ya kita punya gerakan, wadah bergerak tersendiri, stakeholder kita punya, relasi juga. Hari ini Kopri juga bisa melakukan kaderisasi yang sangat masif, bahkan kita turun ke daerah-daerah. SKKN pun kita di setiap zona dan diberikan beban tanggung jawab untuk representatif dari daerahnya masing-masing. Misalnya saya dari representatif Jambi, zona Sumatera, Jambi menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua panitia. Otomatis rasa memiliki saya terhadap Kopri, tanggung jawab saya terhadap kaderisasi itu, tanpa saya pun dibeban menjadi tim kaderisasi, saya akan bekerja untuk itu. Keren banget, tepuk tangan dulu ya untuk Karoma. Gitu. Oke,
Oke, mobilisasi VNU menarik sekali ya. Tadi Kak Roma bilang bahwa tidak menjadi salah satu beban ketika Kopri hari ini menjadi satu semi otonom karena hanya membedakan hanya sebatas soal kebijakan saja. Pertanyaanku, apakah ketika Kopri di kepemimpinan kakak nanti ke depan sedang progresifnya melalui gerakan yang begitu masif, kayak apakah ini tidak menjadi tantangan baru ketika Kopri tidak punya keluasaan dalam hal kebijakan? Nah, targetku adalah bagaimana sinergitas dari bidang aparatur Kopri dengan bidang aparatur PB itu kolaborasinya ini terus diperkuat. Tentang soal putusan yang akan di-SK-kan, soal putusan siapa yang di-SK-kan, kapan SK itu keluar, melantik dan membaiat, Kopri itu dilibatkan. Oke, memang hari ini tidak dilibatkan ya, Kak? Belum, hari ini belum. Ya posisi Kopri hari ini soal aparatur ya belum dilibatkan, sangat jauh belum gitu kan. Jadi nanti saya akan mengupayakan bagaimana Kopri ini dilibatkan soal putusan, kebijakan, walaupun putusannya tetap sama keputusan aparatur PBPMI, tapi setidaknya kita dilihat menjadi bagian dari putusan tersebut. Oke, menarik sih. Hari ini kan kakak sebagai bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan. Iya. Apa sih yang biasa kakak pertahankan dan amankan dalam kepengurusan Kopri itu? Ya, yang pertama saya menjaga pertahanan bagaimana Kopri tidak culik-culik sama PMI. Oh, enggak, tidak ya. konsistennya Kopri dalam mengawal kaderisasi. Yang pertama itu ya, mempertahankan soal itu. Yang kedua, mempertahankan bagaimana teman-teman tetap mengawal visi misinya Ketua Kopri PBPMI soal Kopri mandiri dan maju. Ini harus sama-sama kita kawal. Nah, harus landing dengan sebaik mungkin itu. Soal keamanannya, saya merasa bahwa teman-teman harus merasa nyaman, merasa aman berproses di ruang-ruangnya masing-masing. Misalnya pada bidang agama dia merasa nyaman dengan prosesnya, kolaborasinya dengan siapa, termasuk bidang pendidikan, bidang ekonomi gitu. Saya menganggap bahwa teman-teman harus punya leluasaan soal kenyamanan dalam berproses. Artinya kakak yang memantau setiap bidang di PBPMI ya? Ini PB Kopri ya? Tidak dikatakan saya memantau, tapi saya ingin terlibat dalam soal demikian gitu. Ngomongin pertahanan dan keamanan, ada berapa persen sih kebocoran dalam bidang pertahanan dan juga keamanan di Kopri, Kak? Kan mungkin ada presentasi kegagalan dong, ya kan? Entah kebocoran data atau apa ya? Kalau ini saya tidak bisa menyampaikan karena saya tidak punya data real. Tapi kalau soal pertahanan, buktinya Kopri hari ini masih solid, masih bersama dalam mengawal visi misi Ketua Kopri PB. Artinya masih dalam proses berhasil lah ya. Luar biasa sekali gitu. Memang ya. Oke, menarik sekali nih ngomongin Kopri. Tapi terakhir ya ngomongin status Kopri sebelum kita lanjut bagaimana ngomongin visi misi ke depan. Status paling ideal menurut Kak Roma tuh untuk Kopri hari ini seperti apa? Kopri harus punya target untuk independen, tapi tidak bisa ujuk-ujuk dari hari ini. Kecuali kalau Kopri hari ini sudah melakukan langkah-langkah yang sangat masif. Baik itu bagian ekonominya, kaderisasinya, baik pengawalan SDM-nya, oke, boleh. Tapi untuk hari ini Kopri harus banyak berbenah, harus melakukan riset yang sangat kuat ke daerah-daerah yang kiranya betul-betulan harus pendampingan dari kita gitu. Nah, tapi namun demikian Kopri harus punya target untuk periode selanjutnya atau selanjutnya Kopri harus punya legalitas dan Kopri harus punya badan sendiri independen, harus dipersiapkan targetnya gitu. Oke. Aku pengen tahu nih jadinya apa sih yang mendasari kakak untuk maju sebagai kandidat ketua Kopri, Kak? Iya, ini sebenarnya semua sahabat di Indonesia harus tahu bahwa saya Romalia berangkat dari Merangin, cabang kecil di Provinsi Jambi, berproses di PB Kopri yang pada hari ini menjadi pengurus harian. Saya berada di struktural, terus saya berada di ruang kecilnya Kopri, base campnya Kopri, otomatis saya bisa paham betul permasalahan yang ada di Kopri, terus kebutuhan Kopri itu sendiri, dan saya ingin menjawab dari tantangan tersebut. Yang pertama yaitu soal SDM. Teman-teman juga belum tentu ini teman-teman yang berada di Jakarta itu punya cantolan yang kuat. Otomatis teman-teman ini butuh backup dari seorang pemimpin. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama, yang kedua juga teman-teman ini punya misalnya permasalahan dari keterwakilannya daerahnya masing-masing, menjadi representatif dari daerah Sumatera misalnya Jambi. Apakah teman-teman ini sudah mampu menjadi jawaban dari representatifnya? Nah, ini harus dimaksimalkan. Makanya kenapa saya mengangkat visi misi Kopri Mantap, karena saya melihat bahwa pada Kopri hari ini sudah hampir maksimal, tinggal penyempurnaan. Makanya saya sampaikan mantap. Sebenarnya kalau mau lebih kerennya Kopri apa itu namanya,
perspektif of Kopri. Tapi saya tidak ingin memakai visi misi itu. Karena sudah dipakai salah satu kandidat. Iya, saya memakai Kopri Mantap. Alasan juga salah satunya saya didorong oleh gubernur saya, mulai dari bupati sampai gubernur, dia memakai visi misi Jambi Mantap. Jadi siapa tahu ini juga menjadi keberkahan, keberuntungan untuk saya melanjutkan di Kopri Mantap untuk Luar Indonesia. biasa. Seperti itu. Tapi ini apakah menjadi target ya ketika kakak hari ini kan masuk dalam circle kecilnya Kopri di PMI? Apakah ini salah satu formulasi yang didorong langsung oleh pengurus atau memang keinginan kakak pribadi untuk maju sebagai ketua Kopri ini? Ya, apapun putusan harus berangkat dari niat kita ya. Teman-teman itu hanya menjadi bagian dari proses gitu. Tapi teman-teman mendukung? Mendukung. Saya secara personal siap dan punya gagasan untuk ini, dan saya butuh support dari teman-teman, baik itu di pengurusan hari ini, teman di berada wilayah, di daerah semua. Saya ingin teman-teman membersamai saya. Menarik banget sih ya. Yang paling saya menarik adalah ketika visi misi kakak coba samakan dengan visi misi Bupati Meringin dan juga Gubernur di Jambi. Iya. Ini yang menarik sih. Artinya kakak sudah dapat dari dua restu itu? Jadi Bupati Merangin dan Gubernur itu adalah orang yang sama. Dulu di periode sebelumnya dia dua periode di Bupati di Merangin. Hari ini dia jadi gubernur. Alhamdulillah saya sudah mendapat restu dari gubernur saya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Gubernur. Mantap, ini luar biasa. Oke, ngomongin balik lagi kita ini mungkin intermezzo saja sebetulnya pemirsa TVNU ya. Ngomongin masalah proses kaderisasi ke depan di PMI, baik itu juga di Kopri kayak. Karena hari ini kan segmennya PMI dan Kopri itu kan kampus-kampus yang memang hari ini dipenuhi dengan generasi muda. Dari kalangan generasi milenial, generasi zilenial. Tantangannya juga beragam di tengah situasi yang cukup cepat untuk berubah, cepat untuk berkembang. Bagaimana kakak menerapkan konsep ataupun strategi untuk mensiarkan, menguatkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan generasi mereka, Kak? Iya. Jadi mayoritas PMI itu di kampus-kampus Islam. Nah, otomatis di kampus-kampus Islam ini juga disampaikan bahwa penguatan di dalamnya juga tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Secara tidak langsung juga support untuk teman-teman berproses dari internal itu untuk mengenal NU juga sudah ada. Nah, tugas PMI hari ini tinggal bagaimana kita mempromosikan bahwa ketika kita bergabung di PMI, ketika kita bergerak di ruang PMI, ini sudah jaminannya Nahdlatul Ulama, mengabdi terhadap NU gitu. Nah, seperti itu. Oke. Tapi hal paling konkret untuk merangkul mereka, memperkenalkan mereka seperti apa, Kak? Ya, hal paling konkret ya sering juga kita lakukan. Bahkan saya juga pernah dulu menjadi orang yang merekrut teman-teman yang berada di kampus gitu kan. Yang pertama, teman-teman itu lebih melihat kepada siapa ini yang mengajaknya. Nah, kita tokohnya ini siapa nih, dari diri kita sendiri. Bisa tidak kita mencerminkan kepada teman-teman bahwa kita adalah pemudanya NU dengan style kita, dengan cara kita, dengan sikap kita, dengan apa yang kita gagas untuk teman-teman tersebut. Itu. Artinya sebelum melakukan penjaringan, yuk bangun branding dulu lah ya. Diri, seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan pengurus juga ke depan kira-kira ya. Oke. Boleh nggak sih Kak dikabarkan ke pemirsa TVNU, sahabat pergerakan yang hari ini sedang menonton talk show kita ya, ada berapa sih data yang dimiliki oleh Kopri PB yang hari ini kakak juga sebagai bidang pertahanan dan juga keamanan yang dimiliki oleh pengurus mengenai kader Kopri yang sudah berhasil gitu ya expert di bidang-bidang tertentu gitu, misalkan di bidang public speaking mungkin, atau di bidang perekonomian atau bidang hal lain sebagainya. Ada nggak sih data demikian? Iya. Maka kenapa di visi misi saya itu ada akuntabelnya. Saya pengen nanti kedepannya Kopri itu punya database. Artinya sekarang belum punya database? Ya, hari ini saya melihat belum. Artian dari database tersebut adalah berapa Kopri yang sudah melaksanakan SIG, berapa Kopri yang sudah SKK, dan berapa Kopri yang sudah SKKN. Terus kendala apa yang membuat Kopri tidak bisa melanjutkan kaderisasinya. Terus data Kopri. Nah, ini makanya saya mempersiapkan bagaimana nanti kita punya database online, teman-teman bisa riset di sana apapun kebutuhannya, berapa cabang yang definitif, berapa cabang yang sudah melakukan ini. Mungkin untuk data kaderisasi yang sudah melaksanakan kaderisasi itu ada pada tim kaderisasi, namun belum bisa diekspos gitu.
gitu. Oke. Aku juga melihat cek pmi.id ya kayak. Walaupun hari ini Kopri sebagai semi otonom, tapi itu tidak tertaungkan gitu. Di mana link yang itu kita mengakses ke Kopri. Sehingga ketika belum cek ada PMI ruang. ya terpisah, nggak akan muncul Kopri. Ini juga menjadi salah satu PR juga ya. Kenapa nggak selalu bersanding gitu di salah satu website misalkan kita atau PMI dan sebagainya gitu. Oke. Kemudian ngomongin politik aja, kita ngomongin politik lanjut. Kalau menurut kakak lebih setuju setuju atau tidak ketika mahasiswa aktif tidak terlibat dalam politik praktis? Ya, kalau bicara setuju atau tidak, secara institusi saya tidak setuju. Tapi secara personality mahasiswa harus terlibat karena ini bagian dari proses. Pada endingnya nanti teman-teman akan tetap terlibat dalam politik apapun itu gitu. Nah, silakan teman-teman berproses. Tapi sebisanya sebagaimanapun institusinya jangan dibawa. Silakan berproses dengan cara sendiri. Ya kolaborasi dengan siapapun, terlibat dalam memenangkan siapapun itu haknya mereka gitu kan. Ya bagian juga dari mereka bersinergitas gitu. Oke. Karena kakak juga aktif di kepengurusan hari ini. Kakak membaca situasi politik hari ini seperti apa, Kak? Politik nasional. Ya, kalau bicara politik nasional ya, saya melihat bahwa tidak ada yang bisa ditebak. Terbuktinya pada awalnya orang mengira posisi yang sekedar main-main, atau pada akhirnya hari ini lebih serius. Dan bisa jadi memang kepemimpinan muda itu ada gitu loh, terbukti kerjanya hari ini, buktinya seperti itu. Oh gitu, artinya mudah sulit ditebak gitu loh ya? Saya menganggap awalnya saya mengira bahwa sederhana, tapi hari ini sulit ditebak. Saya melihat sebetulnya pemirsa TVNU ya dari pertama kali podcast sampai di menit hari ini auranya Kak Roma tuh tidak berubah saat saya beberapa kali memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah kakak seberapa siap tentunya untuk maju sebagai Ketua Kopri PBPMI? Ya. Kalau bicara siap untuk menjadi Ketua Kopri PBPMI harus maksimal dan harus 100%. Tidak boleh kurang berapa persen pun. Karena ini bagian dari semangat kita gitu. Kalau semangatnya berkurang otomatis jalannya juga nanti agak sedikit dipersulit ya. Saya sangat serius, ya mohon teman-teman untuk membersamai apapun nanti hasil di akhir, Tuhanlah penentu segala takdir. Luar biasa sahabat-sahabat semuanya. Kalau di Jambi ada berapa cabang sih memangnya, Kak? Ada 9 cabang, 1 PKC. Oke, Kopri di sana sudah merapat semua ya 9 cabang berarti ya? Insya Allah sedang kita usahakan dan kita ikhtiarkan. Luar biasa. Oke, Kak Roma, ini pertanyaan terakhir tentunya ngomongin mengenai konsep Nahdlatul Tujar. Tadi kita sempat sepil juga ya pemirsa di awal ya, sempat notis sedikit tapi kita coba untuk memperjelas konsep Nahdlatul Tujar, bagaimana kakak menerapkan konsep Nahdlatul Tujar dalam masa kepemimpinan kakak nanti ke depan. Ya, dulu saya pernah menjadi Ketua Kopri Merangin dan menjadi inisiator dari usaha Kopri Merangin, yaitu Pilokor, usaha bagian makanan ringan. Saya sudah menerapkan bagaimana Kopri itu mandiri secara finansial melalui usaha-usaha yang dimiliki oleh Kopri dan berdagang. Dan saya melakukan komunikasi terhadap usaha-usaha menengah ke bawah, misalnya kafe gitu kan yang ada di Jambi, yang ada di Merangin, warung-warung kecil. Saya melakukan komunikasi bagaimana teman-teman yang punya usaha itu saya juga bisa menitipkan usaha milik Kopri, mengenalkan bukan soal apa yang saya jual tapi soal brand dari Kopri itu sendiri. Nah, menunjukkan pada hari ini, Kopri PB hari ini juga sudah memiliki usaha, yaitu Batik Kopri, tinggal bagaimana dimaksimalin. Saya berharap juga nanti ke depan saya mampu melahirkan usaha baru yang kiranya relevan untuk kepengurusan dan kepada kebutuhan orang banyak lah untuk selanjutnya, seperti itu. Karena passionnya kakak tadi di dunia fashion, kira-kira di dunia fashion lah ya hari ini. Iya, dunia fashion juga, saya juga orang yang sangat menyukai urusan bisnis dan ekonomi, mungkin akan menjadi faktor pendukung lah untuk saya nanti. Gitu. Luar biasa. Oke Kak Roma, terakhir apa yang mau Kak Roma sampaikan kepada seluruh pemirsa TVNU, sahabat pergerakan dan kepada cabang-cabang atau PKC calon pemilih Kak Roma? Silakan Kak Roma. Ya. Baik sahabat se-Indonesia, saya Romalia, saya mohon doa restu dan dukungannya. Mari sama-sama kita ikhtiarkan Kopri mantap untuk Indonesia. Mari sama-sama kita bergerak dan berproses bagaimana untuk kemajuan Kopri itu sendiri. Baik, terima kasih Restu. Oke, terima kasih Kak Roma sudah bincang-bincang di Slabi Nusantara. Terakhir saya ucapkan selamat berkontestasi menuju Kongres nanti, semoga hasil maksud. Dan pemirsa TVNU, inilah obrolan kami bersama kandidat Ketua Kopri PBPMI sahabat Romalia dan saya Resi Maulida pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.